Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini masih diberikan kesempatan untuk kita sama-sama ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya ingin mengucapkan maaf kepada Ustadz Mufli, Ustadz Rodi, karena kemarin diminta ke Solo tetapi dilalai. Sebelumnya itu saya sudah nyanggupin ke Banjarnegara, terus rombongan dari Banjar datang, saya sampaikan ke mereka sekiranya bisa diundur biar saya dapat dua-duanya gitu. Tanggal 5 kalau diundur tanggal 12 kan mungkin saya tanggal 5 bisa ke Solo, 12 ke Banjar kan jadi untuk dua-duanya gitu. Tapi kata mereka sudah di schedule, waduh kayak enak juga saya. Padahal saya pengen belajar karena belum pernah. Saya mengenal tarjih itu kan hanya di Kairo. Nah kalau di Kairo itu ya model ya kayak hasil masail kalau tarjih itu. Semua diskusi bareng, bawa kitab tumpuk, nanti suatu permasalahan sekian hari sudah dilempar, satu orang buat makalah, nanti diskusi bareng sambil buka kitab. Nah, kayak hasil masail. Itu tradisi kita di PJM Kairo. Kalau di Indonesia bagaimana kan saya belum tahu. Makanya pengen belajar sebenarnya saya di Solo itu. Pengen mengetahui gimana sih proses tarjih itu yang berlaku di Indonesia. Itu kan pelatihan di sana. Tapi qadarullah Allah, kok dilalai belum bisa. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang saya masih bisa ada kesempatan untuk belajar. Baik, kita lanjutkan masih di halaman 12 yang membawa HPT. Oh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya muqaddimah, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di kata selanjutnya, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Bentar nggih, ngaku nggih. Monggo. Perjuangan lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haulu wal quwwah alhamdulillahil mubdi'il awalim wal mu'idil arwahi ilal ajsami yaumal qiyamati. Ini ungkapannya sederhana tetapi sungguhnya mengandung beberapa bahasan yang cukup dalam terkait dengan pandangan Muhammadiyah menghadapi pendapat para filsuf. Kalau kita terbiasa dengan bacaan ilmu kalam, ketika membaca ini langsung akan paham bahwa Muhammadiyah itu sangat mutakalim sekali, sangat pro banget dengan ilmu kalam. Dan ketika saya membaca di Risalah Islam Berkemajuan, di situ disebutkan juga terkait pandangan Muhammadiyah dengan ilmu kalam. Jadi saya semakin mantap dengan buku saya Ahlul Haqq Sunnah itu, karena kalau di sini yang setelahnya ini memang tidak ada disebutkan secara soreh bahasan kalam, tetapi bahasanya itu sangat ilmu kalam banget. Nah, di buku Risalah Islam Berkemajuan ternyata disebutkan secara soreh pandangan Muhammadiyah terkait dengan ilmu kalam. La ilaha, la itu namanya la nafi. La nafi itu kalau di dalam ilmu nahwu fungsinya mirip dengan inna, tansibul isma wa tarful khabar. Maka la ilaha mansub, bukan la ilahu. Itu menafikan segala sesuatu. Ketika la adalah la nafi, maka harus ada khobarnya. Harus ada, karena di fungsinya mirip dengan inna. Inna itu tansibul isma wa tarful khabar. Tetapi ketika la ilaha, mana khobarnya? Maka di sini para ulama mengatakan khobarnya la ilaha ini mahdhuf takdiruhu maujudun. La ilaha maujudun ilallah. Artinya tidak ada Tuhan. Yang ada nggak ada sama sekali kecuali Allah. Artinya dinafikan seluruhnya, dinafikan. Kenapa kok harus menafikan? Untuk menghilangkan keraguan yang mungkin muncul kepada setiap individu bahwa di sana itu mungkin ada Tuhan. Jadi kata-kata mungkin, kata-kata bisa jadi itu dihilangkan terlebih dahulu, dibersihkan otak kita dengan la nafi itu. La ilaha, nggak ada sama sekali, dibersihin.
illallah. Illa itu adawatul istisna, pengecualian. Setelah namanya mustasna minhu, yang apa ya? Yang dimunculkan setelah dikecualikan, tidak ada, dinafikan, baru dimunculkan illallah, hanya Allah. Berarti hanya satu tunggal. La ilaha illallah. Kata la ilaha illallah ini merupakan ungkapan tauhid yang disebut dengan usul, kata-kata usul. Maka Imam Abu Hanifah itu mempunyai buku judulnya Fiqhul Akbar, fikih besar. Itu maksudnya adalah usul ini. Kalau zaman sahabat, fikih itu konsep luas, fikih. Tapi di zaman Abu Hanifah udah gak mengerucut kepada bahasan usul. Tapi setelah zaman Abu Hanifah menjadi menjadi bahasan fikih. Menjadi bahasan fikih. Tetapi ini masuk ke dalam usul. Usul itu artinya apa? Bahwa setiap ulama siapapun tidak boleh berbeda pendapat dalam ungkapan la ilaha illallah ini. Karena ketika berbeda, statusnya langsung keluar dari Islam. Otomatis. Maka semua nabi, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, bahasan terkait usul ini, la ilaha illallah, semuanya sama, tidak ada yang berbeda sama sekali. Yang berbeda adalah hukum fikihnya atau syariatnya. Tapi lebih ininya pada fikih lah. Fikihnya yang beda. Nah, syariat Nabi Adam misalnya, dibolehkan seseorang menikahin saudaranya. Ya karena noliani. Nikahi sopo, kan? Dibolehkan, tapi kemudian umatnya Nabi Muhammad tidak dibolehkan. Pada masa Nabi Adam, menghormati seseorang itu boleh dengan sujud. Maka jin, iblis waktu itu ya, kemudian para malaikat ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati Adam, yaitu dengan cara bersujud. Sebagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf ketika menghormati Nabi Yusuf juga sujud kepada Nabi Yusuf. Tetapi syariatnya Nabi Muhammad melarang kita bersujud kepada manusia. Orang Yahudi, Bani Israel, diharamkan makanan itu syaham, gajih. Gajih haram bagi Bani Israel, tetapi dibolehkan, dihalalkan oleh umat Nabi Muhammad. Itu furuk-furuknya, fikih-fikihnya, cabang-cabangnya. Namun usulnya la ilaha illallahnya itu semuanya harus sama, tidak boleh berbeda. Cuman nanti di dalam akidah, di dalam la ilaha illallah itu nanti juga ada usul, juga ada furuk juga. Semua sepakat Allah itu satu, qul huwallahu ahad. Tapi kemudian nanti akan muncul perbedaan pendapat terkait dengan sifat-sifat Allah. Apakah sifat Allah itu bagian dari zat atau bukan? Apakah sifat Allah itu terpisah dari Allah atau bukan? Itu nanti khilaf antar ulama. Mu'tazilah berpendapat bahwa sifat-sifat Allah itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala, tak terpisahkan. Zatuhu wa sifatuhu huwa wahid. Zat Allah dan sifat Allah itu satu kesatuan. Namun pendapat ini sering dikanter oleh para ulama Asy'ariyah dan lain sebagainya, sehingga Mu'tazilah sering disebut dengan istilah nufatus sifat. Orang yang menafikan sifat Allah. Kenapa menafikannya? Enggak ada sifat Allah, karena sifat Allah itu sebenarnya adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh lain terkait dengan pembagian tauhid dari 3, uluhiyah, asma wa sifat, rububiyah. Ini pandangan Muhammad bin Abdul Wahab yang diambil oleh Ibnu Taimiyah. Pendapat ini berbeda dengan kalangan Asy'ariyah yang tidak membedakan atau tidak memisah-misah antara tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Karena 3 ini sungguhnya adalah satu kesatuan. Nah ini namanya furuk dalam ilmu akidah. Ketika orang berbeda di dalam furuk akidah, maka dia statusnya tetap muslim, bukan kafir. Paling banter kalau istilah HPT disebut dengan ahlul bid'ah, tapi bukan musyrik. Maka seorang muslim sunni boleh sholat di belakang imam Syiah, boleh sholat di belakang imam Mu'tazilah, boleh sholat di belakang imam Ansarus Sunnah. Ansarus Sunnah apa namanya itu yang suka ngebom itu ISIS, Khawarij namanya. Kalau orang Ansar menyebutnya dengan Khawarijul Asri atau Neo Khawarij atau Khawarij modern. Kita sah sholat di belakang mereka. Menikahi perempuan Syiah sah. Menikahi perempuan ISIS, Ansar Baitul Maqdis, itu kelompok-kelompok Khawarij baru, sah.
karena mereka semuanya adalah muslim. Maka paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Asy'ari di dalam bukunya Maqalatul Islamiyin, itu tidak mudah mengkafirkan kelompok lain. Bahkan diriwayatkan dari muridnya Imam Asy'ari, Imam Asy'ari mengatakan, "Ishhadu anni la ukaffiru ahada min ahlil qiblah." Saksikanlah olehmu sekalian bahwasanya saya sekali-kali tidak akan pernah mengkafirkan seorang pun selama dia masih ahlul qiblah. Siapakah ahlul qiblah itu? Ahlul qiblah adalah mereka yang masih mempercayai rukun Islam dan rukun iman. Selama dia masih sholat, puasa, zakat, haji, muslim. Loh, dia nggak sholat. Kalau nggak sholat ada dua macam. Ketika seorang itu tidak sholat karena mengingkari sholat, maka kafir. Karena dia ingkar terhadap al-umur minaddin bid-darurah, prinsip dasar agama. Namun ketika dia tidak sholat karena malas, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa dia tetap muslim, tetapi muslim asi, muslim pelaku maksiat. Tentu ini berbeda dengan paham-paham kelompok lain semacam Khawarij ataupun ISIS yang Ansar Baitul Maqdis, di mana mereka itu ketika melihat orang itu melakukan dosa besar, apalagi sampai nggak sholat, sampai nggak puasa, siapapun dia dianggap telah keluar dari Islam. Karena ketika kita mengklaim seseorang itu telah keluar dari Islam, telah kafir, implikasinya sangat besar. Implikasinya adalah bahwa dia ketika meninggal tidak dapat dikuburkan di pekuburan umat Islam. Ketika dia juga tidak bisa dinikahi karena musyrik. Penggeseran. Saya ganggu start ini. Belum. Serigala. Ini mohon maaf sudah 4 kali pertemuan baru sampai sini ya. Baru sampai baris pertama. Jadi mengkafirkan seorang itu implikasinya tidak boleh menikahinya, sholat di belakangnya tidak sah. Jika ia meninggal dan punya harta, anaknya tidak bisa mendapatkan warisan dan lain sebagainya. Maka Ahlus Sunnah tidak mudah mengkafirkan orang lain meskipun berbeda pendapat dalam furuk akidah. Maka ketika kita membaca buku karya Imam Asy'ari yang berjudul Maqalatul Islamiyin, Maqalatul Islamiyin itu isinya adalah terkait firqah kelompok-kelompok Islam dari Ahlus Sunnah, dari Syiah dengan variannya, dari Khawarij dengan berbagai variannya, Murji'ah dengan berbagai variannya, dan lain sebagainya. Di situ Imam Asy'ari sama sekali tidak mengkafirkan kelompok-kelompok tersebut. Dan Imam Al-Ghazali juga menguatkan di dalam bukunya Faisalut Tafriqah Bainal Islam wa Zindiqah. Buku kecil, jadi salah kalau bahasa sekarang namanya makalah, tapi makalahnya mungkin 60-an halaman. Beliau di situ juga wanti-wanti, hati-hati jangan sampai kita mudah mengkafirkan orang lain. Maka di Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan garis yang jelas terkait perbedaan usul dan furuk. Mana yang dianggap itu fikih, mana yang dianggap itu bagian dari ilmu akidah. Karena ketika kita mencampur adukkan antara urusan fikih dan akidah, akibatnya bisa fatal, bisa randu. Contoh terkait dengan tabarukan. Tabarukan fikih apa usul? Apa akidah? Cari ngalap berkah. Ngalap berkah itu urusan fikih atau akidah? Kalau dia urusan itu urusan akidah, maka siapapun yang ngalah berkah, kalau kita berbeda pendapat, wah musyrik, udah jadi itu. Berarti kalau sudah mengatakan orang-orang suka ngalah berkah itu kok musyrik, kita nggak boleh sholat di belakang dia, nggak boleh menikahi anaknya, menikahinya. Kalau dia meninggal tidak boleh dikuburkan di kuburan orang muslim dan lain sebagainya. Enggak sederhana. Wah tawasulan syirik. Loh, orang-orang NU banyak tawasulan, berarti mereka itu gak sah kalau kita sholat di belakang mereka. Berarti kita nggak boleh menikahi mereka, sembelihan mereka haram. Jadi gak sederhana. Maka jangan sedikit-sedikit mengatakan ini syirik, ini musyrik, ini bid'ah. Tidak sederhana. Maka para ulama kita jelas, ini bagian akidah, ini bagian fikih. Maka ketika kita baca di HPT bab iman pun sesungguhnya kita tidak akan kita temukan bab tawasul, bab tabarruk. Karena itu masuk ranah fikih.
Kalau itu ranah akidah, maka kita akan mengatakan orang yang berbeda dengan kita, dia musyrik. Bahaya. Atau setidaknya dia ahlu bid'ah. Kan seperti itu. Maka kadang-kadang ada orang yang sangat semangat sekali keislamannya karena baru bisa jadi karena baru nyadar atau apa, jadi saking semangatnya sering mengatakan begini, wah orang itu ya kerja terus, lupa waktu sholatnya diakhirkan, ini imannya di mana? Loh, tidak ada hubungannya mengakhirkan sholat dengan iman ini. Yang penting kan sholat tidak keluar waktu, selama masih ada waktunya masih boleh. Hanya perbedaannya adalah ada namanya waktu afdhaliyah, ada waktu wajib, ada waktu fard kalau istilah Hanafi. Kalau kita sudah sampai mempertanyakan imannya bagaimana, wah ini sudah repot, mencampur adukkan antara urusan fikih dengan urusan akidah. Kalau campur aduk nanti kacau. Maka ulama kita jelas memberikan garis. Hukum di dalam fikih itu haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Bid'ah ning ndi? Ora ya kan? Itu jelas. Jadi ketika ada suatu tahlilan namanya, tahlilan ini. Kita lihat itu bab fikih apa akidah dulu kan gitu. Maka nanti kalau akidah itu syirik, kafir, musyrik ya kan? Syirik, kafir, munafik dan lain sebagainya, mukmin gitu kan? Kan gitu. Kalau kita baca di fatwa tarjih katakanlah terkait dengan tahlilan, itu tidak dimasukkan di dalam bahasan fikih. Bahasan akidah itu bahasan fikih. Maka hanya dikatakan Rasulullah tidak mengerjakan, lebih baik kita tidak mengikuti. Artinya apa? Pendapat ini kan pendapat fikih banget gitu loh. Seperti pendapat Imam Syafi'i. Syafi'i mengatakan pendapat saya itu benar, tapi ada kemungkinan salah. Ya kan? Menurut Muhammadiyah, tahlilan itu harus dilakukan, tapi ada kemungkinan salah. Wah, ada, tapi kemungkinannya sedikit menurut kita. Kalau Imam Syafi'i, pendapat yang lain itu salah, tapi ada kemungkinan benar. Tahlilan, pendapat mereka itu salah, tapi ada kemungkinan benar. Berarti ini ranah fikih. Kalau ranah kita nggak boleh kok. Apa namanya, kemungkinan nggak bisa. Ya kafir, ya mukmin. Nggak bisa setengah-setengah antara kafir dan mukmin. Kalau setengah-setengah namanya pendapatnya Mu'tazilah yang menganggap manusia itu yang pelaku dosa besar, status di dunia dianggap mukmin, status di akhirat dianggap kafir, sehingga mereka menyebutnya dengan istilah mangzilatun baina mangzilatain. Nih, jadi boleh harus ada garis. Ada namanya usul akidah yang kita tidak boleh berbeda, ada furu' akidah yang kita boleh berbeda. Terkait pembagian tauhid tadi ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Sementara di Asy'ari tidak, namanya gitu. Bagaimana kita di Jamaah Muhammadiyah? Jamaah Muhammadiyah itu macam-macam, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Kalau saya sendiri selama dia itu berjuang untuk Muhammadiyah ya ayo kan gitu. Tapi kalau kemudian dia itu menarik ke sini, kalau menyalah-nyalahkan Muhammadiyah, menyalah-nyalahkan Majelis Tahsin, itu baru kita harus tegas. Tapi kalau dia tetap berjuang di Muhammadiyah, berkorban atau ini untuk Muhammadiyah, ya silahkan saja. Maka di Muhammadiyah itu ada beberapa perbedaan pendapat para ulamanya, bukan tarjihnya ya. Kalau tarjihnya sudah jelas, HPT bab iman sudah jelas. Tetapi para ulama tarjihnya ketika menafsir atau ketika berpendapat itu akan cenderung kepada pendapat yang menurut dia kuat, yang menurut dia benar. Apakah boleh? Sangat dibolehkan. Ulama Muhammadiyah berbeda dengan tarjih, sangat dibolehkan. Justru itu menjadi dialektika, sehingga ketika nanti ditarjih bisa dimunakosah, bisa didiskusikan mana yang pendapat yang paling kuat. Jangan-jangan yang sudah dikuatkan oleh materi tarjih, jangan-jangan pemahaman bisa jadi. Maka di tarjih itu satu keputusan bisa sudah dianggap final, tapi di hari kemudian, oh ternyata ada pendapat yang menurut kita lebih kuat, dan gitu. Seperti halnya hisab. Dulu di sini kalau kita baca terkait hisab dan ru'yah, itu pakai ru'yah. Tapi kalau ada baca yang jilid 3 sudah pakai hisab, wujudul hilal. Yang paling baru, yang hasil terakhir itu kecenderungangannya ke hisab global. Wah kalau hisab global HTI dong gitu kan HTI. HTI itu kan ada perkembangan. Yang dulu begini menjadi begini, menjadi begini. Boleh ya boleh. Contoh memasang gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di fatwa tarjih yang pertama ini yang di sini tidak diperkenankan kecuali di belakang dibolehkan.
yang di belakang. Tapi yang di depan nggak boleh masang gambarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan karena dikhawatirkan terlalu mengagung-agungkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, untuk menutup satu dariah terhadap persoalan itu, maka tidak diperkenankan kemudian memasang fotonya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tetapi kemudian fatwa itu yang di belakangnya ditarjihnya kemudian dinasah, dihapus dengan putusan baru diperkenankan memasang gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi sangat mungkin sekali. Maka ketika jamaah itu berbeda pendapat dibolehkan. Hanya saja ketika dia menyampaikan di forum resmi Muhammadiyah harus menggunakan putusan dan fatwa resmi Muhammadiyah. Tetapi untuk diri sendiri boleh berbeda. Tetapi untuk forum resmi di AUM, di Masjid Muhammadiyah, di Rumah Sakit Muhammadiyah, ya harus sesuai dengan keputusan yang ada di HPT ataupun di Fatwa Tarsim Muhammadiyah. Karena keputusannya sudah jelas. Maka terkait bab iman itu juga sama. Terkait bab iman, ya kita sesuai dengan apa yang ada di dalam HPT. Kalau kita menyampaikan di forum-forum resmi. Adapun di forum tidak resmi dan untuk diri sendiri, silahkan gunakan pendapat yang menurut dia paling kuat. Maka pendapatnya guru kami, siapa namanya, Profesor Dr. Yunahar Ilyas, berbeda dengan pendapat saya terkait dengan tauhid. Kalau Anda baca bukunya tauhid, pelajaran tauhidnya Buya Yunahar, itu cenderung membagi tauhid menjadi 3 atau 4 tauhid ilmiah. Sementara saya yang buku saya yang syarah HPT itu tidak membagi itu. Padahal buku saya itu yang merekomendasi menulis ya beliau, Buya Yunahar. Karena waktu itu kita di grup, sama-sama di grup, saya sering share tulisan saya, maka beliau mengatakan silahkan Wahyudi kalau mau mensyarah HPT. Kan seperti itu. Sehingga saya selesaikan rencana mau tak kasih oleh beliau, tetapi Allah lebih mencintai beliau sehingga beliau dipanggil Allah duluan, belum sempat melihat buku saya. Tapi itu hasil rekomendasi beliau dan saya beda dan beliau. Boleh, ya boleh-boleh saja. Namun ada etika perbedaan itu. Perbedaan etikanya apa? Tidak diperkenankan ketika kita berbeda pendapat dengan para ulama, kita merendahkan pendapat lain. Merendahkan orangnya. Menyerang pribadinya, itu tidak boleh. Para ulama kita dulu, Imam Hanafi berbeda, punya murid namanya Asy-Syaibani, punya murid namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berbeda dengan Abu Yusuf, dengan Asy-Syaibani biasa, sangat menghormati. Kalau lagi dialog serunya minta ampun. Giliran makan bareng ya biasa, guyon bareng, saling menghormati. Karena Imam Syafi'i sendiri justru waktu di ibadah tuh ngekos di tempatnya Abu Yusuf ini, nggak ada masalah. Imam Syafi'i punya murid namanya Ibnu Hambal. Namun kemudian Ibnu Hambal berbeda dengan Imam Syafi'i, tidak ada masalah. Punya murid namanya Abu Dawud Az-Zahiri. Akhirnya Abu Dawud membuat punya mazhab baru namanya mazhab Zahiri, berbeda, tidak ada masalah. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, berbeda, tidak ada masalah. Yang aneh lagi, Imam Abu Hanifah itu berguru kepada siapa? Imam Zaid. Imam Zaid itu imamnya Syiah. Berguru pada Imam Bakir, loh itu Syiah, ya biasa saja. Imam Zaid yang Syiah berguru kepada Wasil Ibnu Atha. Siapa Wasil Ibnu Atha? Tokoh Mu'tazilah, pendiri Mu'tazilah. Wasil Ibnu Atha berguru kepada siapa? Hasan Al-Basri. Siapa Hasan Al-Basri? Tokoh kiai besar yang selalu dielu-elukan, dipegang oleh kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah. Loh ini akhirnya kan saling terkait. Dan mereka biasa-biasa saja saling hormat, tidak saling mencaci. Tapi sekarang kita terkadang perbedaan kunut itu sudah ribut. Perbedaan usholi sudah geger. Akhirnya buat masjid baru, kan gitu. Nah ini budaya berbeda ini yang harus kita, budaya berbeda, menghormati perbedaan itu yang harus kita bangkitkan. Tetapi ulama kita ketika berbeda, mereka itu dari perbedaan itu memunculkan karya besar. Maka ketika Imam Al-Ghazali berbeda dengan Ibnu Sina, Al-Ghazali menulis sebuah buku Tahafut Al-Falasifah, buku yang sangat besar, sangat bagus, sangat monumental, sangat terkenal, mengkritik orang ilmu kalam, pakar Asy'ari, mengkritik filosof. Buku bisa kita nikmati dialognya yang sangat luar biasa. Ketika Ibnu Rus tidak setuju dengan apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, maka dari buku Imam Ghazali itu menghasilkan karya apa? Tahafut at-Tahafut. Karya monumental, karya sangat bagus. Mengkritik pendapatnya Al-Ghazali yang mengkritik para filosof. Karena Ibnu Rus masuk kelompok filosof, sementara Al-Ghazali masuk ulama
kalam. Dan Ibnu Rus mengakui kalau Ghazali itu ulama kalam di dalam bukunya Kasyful Manhajil Adillah. Di situ mengatakan bahwa Ghazali ini ulama kalam, dan ketika kita mengatakan ahli kalam, yang dimaksud dengan ahli kalam adalah Asy'ariyah. Itu menurut Ibnu Rus. Ya biasa saja, menghasilkan karya besar. Ketika Ibnu Taimiyah tidak setuju dengan pendapatnya Ibnu Sina, tidak setuju dengan pendapatnya Al-Ghazali, tidak setuju dengan pendapatnya Ibnu Rus, menelurkan sebuah buku juga yang disebut dengan Dar'u Ta'arrudil Aqli wan Naqli, 9 jilid besar mengkritik pendapatnya Ibnu Sina, mengkritik pendapatnya Al-Ghazali, mengkritik pendapatnya Ibnu Rus. Perbedaan itu justru menjadi dialektika intelektual luar biasa, menghasilkan karya yang luar biasa. Ya ketika sesama ulama yang berbeda bertemu, nggak ada masalah. Imam Laith yang di Mesir itu sezaman dengan Imam Malik yang ada di Madinah. Imam Laith itu sering surat-suratan dengan Imam Malik karena terjadi perbedaan pendapat, tapi tidak ada kata-kata mencela. Suatu kali Imam Ahmad bin Hanbal punya anaknya ini, satu namanya Abdullah, satu namanya Said. Said ini meninggal dunia. Ada seorang alim besar yang bernama Ibrahim Al-Harbi. Ibrahim Al-Harbi ini mendatangi siapa? Takziah karena Said bin Ahmad bin Hanbal meninggal. Takziah. Ketika beliau datang, apa yang dilakukan oleh Abdullah? Berdiri menyambut kedatangan Ibrahim Al-Harbi, berpelukan, mencium tangannya, sangat hormat. Sampai Ibrahim Al-Harbi ini heran, karena kan mereka berbeda pendapat. Kok Anda melakukan itu? Gitu. Maka apa kata Abdullah? Demi Allah, andai Ahmad bin Hanbal, bapak saya sekarang ada di sini, akan melakukan hal yang sama. Nah, sesama alim hormat, sama alim menghargai, perbedaan pemikiran wajar, biasa. Maka saya termasuk yang tidak sependapat ketika berbeda pendapat kemudian kita membuat poster kecil. Hati-hati, sepilis. Wah, terus sebutin nama-namanya orangnya. Buya Syafi'i, Sopo. Aduh. Kalau berbeda boleh, silakan kantor pendapatnya, tapi jangan serang orangnya. Jangan sekali-kali menyerang pribadinya. Maka ketika saya berbeda pendapat dengan Muhammad Azhar, Profesor UMY, saya counter pendapat-pendapatnya. Dalam buku saya Menggugat Fikih Kemerdekaan, apa yang dilakukan Profesor Dr. Muhammad Azhar? Beli buku saya, dibaca, selfie, kirim ke saya. Nah, kita biasa gitu kan. Tidak, wah ini pengantar pendapat saya nih gimana, ya enggak. Malah senang ada yang memberikan masukan. Karena apa? Karena kita tidak mencaci orangnya, yang kita kritik hanya pemikirannya, konsentrasi, fokus. Nah, seperti itu. Nah, ini budaya seperti ini yang layak untuk kemudian dihidupkan, diuri-uri bukan hanya di Muhammadiyah, tetapi juga umat Islam secara umum. Termasuk nanti di dalamnya ya terkait dengan furu' akidah tadi itu. Karena furu' akidah ini yang biasanya itu agak riskan. Wah, ini Salafi, wah ini Asy'ari, wah ini apa? Oh, guntuk-guntukan ya kan, rame. Ini perbedaan dalam furu' akidah. Selama dia mau berjuang untuk Muhammadiyah silahkan. Tetapi kalau dia menjelek-jelekkan Muhammadiyah, menjelek-jelekkan Majelis Tarjih, menganggap pendapat-pendapat Tarjih sesat, nggak nyunah, ini kayak gini akuntansi aja. Silakan Anda pilih mau ikut di Muhammadiyah atau mau mendapat Anda sendiri, silakan buat grup sendiri kan gitu. Kalau mau di Muhammadiyah ya harus ikut keputusan Majelis Tarjih kan gitu sopan santunnya. Bukan kemudian memaksakan kehendak dia, pendapat dia, kemudian menyalahkan Majelis Tarjih. Dan ini yang sedang hangat, bukan hanya di Temanggung barangkali, tapi juga di Wulari, di mana gesekan antara Muhammadiyah dengan kelompok Salafi yang memang berbeda secara furu' akidah. Karena di HPT, nah nanti kita akan kalau sudah masuk sama Ba'du ini akan kelihatan perbedaan detailnya di mana. Memang kita berbeda dan mereka. Kalau mereka mau berjuang sama kita, ahlan wa sahlan. Tetapi kalau mereka menjelek-jelekkan kita, ya amputasi aja. Wahdahu la syarikalah. La syarik. Syarik itu artinya sekutu. Sekutu itu apa? Sekutu itu ketika ada saya punya rekan, bareng-bareng, ini namanya bersekutu, berserikat, syarik. Makanya disebut musyarakah, bersama-sama. Bersama-sama namanya sekutu. Tidak ada sekutu. Kenapa di sini menggunakan istilah la syarikalah? Tidak ada sekutu. Karena orang Arab
dahulu itu memang mereka itu menyekutukan Allah, bukan mereka anti Tuhan, bukan ateis. Orang Arab di zaman itu tidak ada yang ateis. Semua mengakui Tuhan, bahkan mereka mengakui Allah sebagai Tuhan. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau tanyakan kepada orang-orang musyrik Mekah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka orang-orang musyrik Mekah akan mengatakan pencipta langit dan bumi adalah Allah. Artinya mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi musyrik, karena mereka selain percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan lain yang bernama Hubal, percaya dengan Tuhan lain yang namanya Lata, percaya dengan Tuhan lain yang namanya Uzza, dan lain sebagainya. Maka disebut musyrik. Asyraka yusyriku isyrakan. Nah, kalau zaman sekarang lebih parah, bukan hanya musyrik, komunis, ateis, anti Tuhan. Kalau soal ekonomi sama rasa, sama rata. Nah, konon, ideologi itu takkan pernah mati, dan ideologi bisa bangkit kembali. Maka kita juga waspada dengan gerakan komunis yang mungkin juga bisa bangkit kapan saja mereka berada. Dan ketika manusia, waduh sudah jam 10, sudah bertauhid, itu nanti punya implikasi yang luar biasa. Implikasi sosial ada, implikasi politik ada, implikasi ekonomi ada, implikasi psikologi ada. Semua punya implikasi, sehingga ketika orang sudah bertauhid, itu akan memancarkan, akan melakukan ledakan, kayak bom atom lah. Ketika dijatuhkan tuh ledakannya luar biasa, boom. Itu imbas dari la ilaha illallah. Maka karena pentingnya la ilaha illallah ini, ayat-ayat yang turun di Mekah selama 13 tahun kebanyakan terkait dengan la ilaha illallah, terkait dengan tauhid. Adapun hukum fikih terkait ibadah puasa, terkait ibadah lain-lain, zakat, terkait haji, terkait hudud dan lain sebagainya itu di Madinah. Kecuali sholat itu di akhir-akhir menjelang hijrah. Tapi yang lainnya itu di Madinah yang hanya 10 tahun. Sempala 13 tahun itu terkait dengan bab tauhid sama akhlak. Kenapa? Karena ketika tauhid ini sudah tertanam di dalam dada seseorang, akan menimbulkan ledakan luar biasa. Maka ketika Nabi Muhammad SAW wafat, umur Islam 23 tahun, Arab yang dulu itu belum pernah ada kerajaan, belum pernah ada peradaban, di Madinah Mekah belum pernah ada. Waktu itu hanya ada 2 peradaban besar, yaitu Persia, kalau zaman sekarang mungkin Rusia lah, atau Cina, ya Rusia, dan Romawi. Romawi itu meliputi Eropa seluruhnya, Lebanon, Suriah, Palestina, Afrika Selatan, Afrika Utara, Mesir, Libya dan sebagainya. Wilayah-wilayah ini hanya dalam 23 tahun banyak wilayah yang sudah masuk ke dalam wilayah Islam. Zaman Umar sudah Jazirah Arab, sudah semuanya masuk di pangkuan negara Islam. Mesir sudah masuk. Luar biasa, tidak sampai 100 tahun wilayah Islam itu dari Eropa, Andalus, sampai Cina, sampai India, menjadi wilayah terbesar, menjadi negara adikuasa terbesar di dunia. Hanya tidak lebih dari 100 tahun. Itu akibat apa? Pancaran dan ledakan la ilaha illallah. Maka orang barat sampai saat ini berusaha sedapat mungkin supaya kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ini tidak bangkit menimbulkan ledakan besar itu. Maka Islam selalu dijelek-jelekkan di barat, selalu dianggap buruk, selalu dianggap agama teroris dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya tidak banyak yang tahu hakikat Islam. Tetapi para pemikir mereka yang mempelajari Islam secara objektif, ujung-ujungnya masuk Islam. Seperti siapa? Roger Jarodi, salah seorang filosof asal Prancis. Tahun 79 masuk Islam. Contoh lain Muhammad Asad. Saya lupa Muhammad Asad itu nama aslinya siapa. Setelah masuk Islam dia ganti nama menjadi Muhammad Asad. Dia itu orientalis. Orientalis yang sangat membenci Islam, yang selalu ingin mencari kelemahan Islam, tetapi ketika mempelajari Islam justru menemukan kebenaran Islam dan akhirnya masuk Islam dan menjadi pembela Islam. Siapa? Muhammad Asad dari Jerman. Dan banyak lagi tokoh-tokoh orientalis yang pada akhirnya masuk Islam. Jadi berusaha bagaimana supaya la ilaha illallah itu tidak menjadi kekuatan, menjadi bom. Karena ketika kita la ilaha illallah menjadi bom, akan terjadi ledakan yang luar biasa. Baik, karena sudah jam 10 lewat, jatah saya sebenarnya sampai jam 10 saja. Kelebihan 5 menit, mohon maaf. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.